لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. Hadratil kiram, Bapak pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Bapayang, Ustadz, Ustazah, semuanya yang saya hormati, serta santriwan dan santriwati, semuanya yang saya bangga-banggakan apa yang menjadi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini tanpa ada suatu halangan apapun. Kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mau membaca sholawat, kita didahului menjadi umatnya, dan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Yang pertama, mungkin yang perlu saya sampaikan, saya memohon maaf kepada seluruh ustadz dan ustazah, karena sebenarnya malam ini yang jadwal imam adalah saya. Lakin akan tetapi pada malam hari ini atau pada bulan Ramadan tahun ini, saya mewakilkan, atau bahasanya mungkin apa? Kalau bahasa agak kasarnya sedikit, menampilkan anak tahfiz untuk menjadi imam. Karena setiap tahun paling yang menjadi imam satu juz itu cuma saya, dan setiap mau bulan Ramadan itu pasti setiap ketemu sama siapapun yang diomong adalah tat, jangan satu juz, tat, jangan satu juz. Seperti itu semuanya ketemu sama saya. Akhirnya saya berpikir, ini bagaimana supaya kalau bisa malah tiap hari satu juz. Saya berpikir apa bisa disebut alumni wisudawan pertama, Ustadz Fitrah hafal 6 juz, Ustadz Ego ada 3 juz, Ustadz Febri, Ustadz Jayu, ini semuanya punya hafalan semua. Jadi kadang saya berpikir kayaknya perlu satu malam ini satu juz. Ya. Nah, Ustadz Ledian juga punya hafalan, Ustadz Kadapi punya hafalan juga. Cuman dia pada diam semua, tidak mau mengeluarkan hafalannya. Daripada satu juz satu bulan sekali di apa bahasanya? Diomong orang jangan satu juz, kayaknya lebih baik setiap hari satu juz. Jadi tahun depan kalau emang nanti ada respon yang baik dari para masyayikh, kayaknya perlu tiap hari satu juz. Tidak lama, waktunya itu sama seperti orang sholat membaca surat-surat pendek itu. Itu yang pertama, saya intinya memohon maaf. Jadi yang imam bukan saya, lakin saya badalkan kepada akhina Nandung. Alhamdulillah lancar. Saya dari tadi sebenarnya masih dak-dikduk, jangan sampai salah. Mungkin sudah saatnya salam, dia masih tegak lagi, itu menjadi beban juga saya di belakangnya. Tapi alhamdulillah dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir lancar. Alhamdulillah. Jadi kultumnya
Nah, sedikit saja. Saya mengambil kutipan di kitab Ta'limul Muta'alim, itu ada wala yadukko al-baba bal yasbiro hatta yakuna kharijan. Ini setiap hari terjadi di sekeliling kita. Kepada rumah ustadz-ustadz setiap hari terjadi. Tahu artinya? Wala yaduko. Apa yaduko? Kadang itu saya di asrama atau mungkin di rumah, itu seperti orang yang punya banyak hutang kepada santri. Banyak leasing, banyak apa namanya yang narik utang itu apa namanya? Bukan rentenir. Ya kan? Ya kalau datangnya itu enak, mungkin kita juga responnya enak. Al-Mukarram Ustadz Heru pernah bercerita kepada saya, sampai dia marah diambilkan air 1 ember, gara-gara walaya duko itu. Padahal kalian yang nitip uang kepada ustadznya, tapi seakan-akan ustadz kalian tuh punya banyak hutang kepada kalian. Tahu artinya tadi walaya duko? Tidak tahu. Kelas 6 taklimnya sampai apa? Sampai an-naum. Ya kan? Walaya duko, jangan mengetuk pintu guru. Jadi mengetuk itu ada aturannya. Ya kan? Walaya duko al-baba, jangan mengetuk pintu rumah guru. Ya. Tapi balias biru, balik kita sabar. Ya. Hatta yakuna kharijan, sehingga dia keluar. Kadang tuh saya lagi di dalam sama anak saya, tidak ada berhentinya. Ini punya adab atau tidak? Dan harus tahu kapan waktunya. Contoh sekarang mungkin habis zuhur istirahat ustadznya, ya kalian tahu, jangan datang di saat gurunya sedang istirahat. Maka solusi paling mudah dari dulu sampai sekarang yang saya praktekkan, ketika saya mau sowan kepada guru, itu adalah setelah selesai sholat. Selesai sholat berjamaah, pasti langsung saya buntuti ke rumahnya. Itu solusi paling mudah, pasti ketemu dan pasti ada, dan tidak akan mengganggu. Nah, jadi caranya seperti itu. Habis sholat asar katakan, kalian mau ngambil uang, datanglah ke rumah Ustaz, langsung dibuntuti di bawah belakangnya. Ustaz mau ngambil uang, enak. Ataupun kalau memang tidak bisa seperti itu, harus mengetuk pintu, tahu aturannya. Ketok pelan, ya pelan, maksudnya standar, tidak pelan, tidak keras, ada aturannya. Ya. Masih enak di sini. Dulu, ketika saya masih di Bogor, itu pernah ada suatu cerita. Saya mau sowan kepada Syekh Nasir, ya, itu Mudirul Ma'had. Ya seperti itu caranya. Karena kalau tidak seperti itu atau tidak keluar dari masjid dibuntuti dari belakang, tidak akan bisa ketemu. Lebih susah ketemu sama kiai daripada orang-orang yang lainnya. Jadi cara saya buntuti di belakangnya, saya salam, assalamualaikum, kiai mau menghadap. Jawabannya apa? Intadir lahdah. Tunggu sebentar. Jadi Syekh Nasir balik dalam rumah nunggu. Itu saya murojaah. Nunggu itu tidak sebentar, saya murojaah dapat 3 juz. Itu intadir lahdah. Itu 3 juz saya. Karena sudah 3 juz, mulutnya sudah berbuih, akhirnya saya tinggal. Tidak sabar lagi, saya tinggal balik ke asrama. Saya balik asrama, baru nyampe asrama, anak pos datang. Ustaz, dipanggil saya. Balik lagi. Jadi disuruh nunggu karena sudah 3 juz tadi, sudah lama sekali saya nunggu tidak keluar-keluar. Katanya intadir lahdah. Maka saya balik lagi. Intinya apa? Ya tadi balik lagi ke adab. Pokoknya di mana ada Saiful, pasti yang diomong adalah adab. Karena memang alhamdulillah santri Darussalam penuh dengan adab. Ya, tadi balik lagi di materi tadi, wala yaduqa al-baba
bal yasbira hatta yakuna kharijan. Jadi ketika kalian datang kepada rumah ustadz kalian mau menghadap atau kepada ustadz yang di dalam asrama, caranya seperti itu. Ketuklah pintu dengan sedang-sedang saja. Dan ada aturannya, tok tok tok. Assalamualaikum. Berapa kali batasnya? Cukup 3 kali. Setelah 3 kali kok tidak ada jawaban, maka kalian harus pulang. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Ya. Itu aturan. Itu adab menghadap kepada seorang guru. Ya, mungkin pokoknya mulai malam ini yang mendengar apa yang saya sampaikan dirubah. Yang mungkin sering datang ke rumah ustadznya seenaknya sendiri, ngetuk pintu seenaknya, dirubah. Ya. Jadi jangan seperti bukan santri. Jadi ada aturannya. Itu masih banyak lagi, panjang apa tadi materinya. Ada walaya jelisan makanahu. Jadi sering juga saya melihat ketika pulang dari mengajar atau ketika jam kosong, pasti kalian duduk di tempat guru. Di kursi guru itu tidak boleh diduduki santri. Diingat-ingat. Jadi kalian tidak boleh duduk di tempat duduknya guru. Jangan kamu duduk. Itu tidak boleh. Itu adabnya seperti itu. Ya. Ada lagi. Adalah walaya jelisan kurban. Kita tidak boleh duduk dekat dengan guru. Itu ada batasannya. Jadi ketika kalian ngaji pagi atau ngaji maghrib, duduk itu ada aturannya. Tidak boleh kalian pepet. Bahasanya pepet apa? Mepet kan bahasa Indonesia? Berdekatan itu tidak boleh. Kalau di kitab taklim tadi diterangkan, yaitu sebatas lengkung paha, kurang lebih mungkin 1 meter sama guru kalian. Tapi ada tapinya lagi. Ketika mungkin pendengaran itu kurang, atau pendengaran dari guru kita kurang, atau suara kita terlalu kecil, maka boleh lebih mendekat. Tapi tetap jangan mepet. Ya. Jadi ada aturannya, semuanya ada aturannya. Mari sama-sama kita perbaiki adab kita. Kita dari kelas 1 ada alala, kelas 2, kelas 3, kelas 4 akhlakul banin banat, kelas 5, kelas 6 ada taklimul muta'alim. Mari kita makan sekenyang-kenyangnya supaya kita menjadi manusia yang berakhlak dan beradab yang baik. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.